Oke, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan memulai kelas kami. Bantu kami agar kami boleh mengerti dan boleh memahami kebenaran firman-Mu. Bantu kelas kami ya Tuhan. Bantu mereka yang sementara belajar melalui video ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan belajar tentang Daniel pasal 10. Kita buka semuanya, Daniel pasal 10. Judulnya adalah penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Daniel mendapatkan ilham atau penglihatan. Judulnya adalah campur tangan Tuhan dalam urusan dunia. Campur tangan Tuhan dalam urusan dunia. Untuk pendahuluan ini, mari kita lihat. Daniel mendapatkan khayal di tepi sungai Tigris. Khayal didapatkan pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja Persia. Nah, penglihatan di Daniel 10 ini adalah pendahuluan tentang nubuatan terakhir yang Daniel dapatkan dalam pasal Daniel 11 ayat 2 sampai pasal 12 ayat 4. Nah, sebelum penglihatan yang terakhir ini, Daniel mendapatkan penglihatan yang didapat di tepi sungai Tigris atau di dalam Daniel pasal 10. Nah, firman ini benar dan mengenai kesusahan yang besar. Jadi, firman ini adalah firman Tuhan yang atau nubuatan mengenai satu peristiwa yang sangat susah, menyusahkan orang-orang. Nah, Daniel sebelum mendapatkan penglihatan itu, dia menerima wahyu dalam Daniel pasal 10. Nah, kita baca Daniel 10 ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung atau berduka selama 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku. Dan aku tidak berurap. Berurap artinya menghias diri, sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku dan kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dan upas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, seperti obor yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Nah, mari kita lihat ulasan dari ayat-ayat yang tadi saya sudah baca. Daniel berkabung atau berduka selama 3 minggu penuh. Ketika dia berkabung, dia tidak makan makanan yang enak, hanya sederhana saja, daging dan anggur tidak dikonsumsi, dia tidak berhias diri selama 3 minggu. Nah, kemungkinan alasan Daniel berkabung atau berduka karena orang Israel saat itu sudah ada beberapa orang Israel, satu kelompok, untuk pergi pulang kembali ke Israel, ke Yerusalem. Tetapi orang Samaria melakukan perlawanan kepada orang-orang itu. Dan dalam membangun bait suci, mereka mendapatkan perlawanan. Nah, jadi, waktu itu ada laporan palsu yang dibawa kepada Kores. Jadi orang-orang Samaria ini berkomplotan untuk menuduh orang Israel dan menuduh Kores. Nah, Kores ini raja orang Persia. Jadi, pembangunan Yerusalem dan bait suci tertunda. Dan hal ini menyebabkan Daniel sangat sedih. Dan ketika dia sedih, dia berpuasa dan berdoa. Ketika dia sementara berdoa, ada tampak seorang mengartikan makhluk surgawi itu menampakkan dirinya. Jadi ada seorang makhluk surga dalam bentuk manusia. Nah, penglihatan ini sama seperti penglihatan yang didapat oleh Yohanes Kekasih dalam Wahyu pasal 1. Dan ini adalah Kristus. Mari kita lihat ciri-cirinya. Nah, ini dia. Kira-kira Daniel melihat orang yang seperti ini.
sama seperti yang dilihat oleh Yohanes. Ini dia ciri-cirinya. Orang itu berpakaian lenan, berikat pinggang emas, tubuhnya seperti permata, wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti obor atau sulu yang menyala-nyala, dengan lengan dan kakinya seperti tembaga. Kalau di Wahyu dibilang seorang seperti manusia, anak manusia, berjubah panjang, berikatkan ikat pinggang emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih, wajahnya bersinar bagaikan matahari, matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga. Orang ini, makhluk ini adalah lambang dari Kristus, Yesus yang seperti manusia. Nah, Yesus menampakkan diri kepada Daniel dalam wujud lainnya. Ketika Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh memohon rahmat dan kekuatan Tuhan, Tuhan datang. Yesus datang. Daniel bersama-sama dengan beberapa orang saat itu. Tetapi hanya dia yang dapat melihat orang ini. Hanya dia yang dapat melihat Yesus ini. Sementara teman-temannya merasakan kehadiran makhluk surgawi di sekelilingnya. Orang-orang ini tidak melihat tetapi merasakan kehadiran itu. Dan mereka seperti merinding, ketakutan, dan kabur. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, ketika Daniel melihat penglihatan itu, dia pingsan. Karena tidak ada yang sanggup melihat Tuhan. Dia pingsan dan kekuatannya hilang. Lalu Daniel 10 ayat 14, saya tidak perlu baca ayatnya karena terlalu panjang. Jadi Daniel ketika pingsan, datanglah Gabriel untuk membantu Daniel. Gabriel ini adalah malaikat Tuhan. Dia menyentuh Daniel dan Daniel menjadi kuat kembali. Lalu dikatakan di Daniel 9 ayat 23, Daniel 10 ayat 20, Daniel 10 ayat 11 ya. Katanya kepadaku, kata Gabriel, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang ku katakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Nah, jadi Daniel didatangi oleh Gabriel karena Gabriel ingin memberitakan atau menyatakan, memberikan arti atas penglihatan itu. Dan ingin menyampaikan penglihatan yang ada di Daniel 11 dan 12. Jadi Gabriel datang untuk memberikan pengertian, memberikan makna dari nubuatan ini yang tercatat di Daniel 11 dan 12. Dibilang pemimpin kerajaan orang Persia, Kores dan tentaranya, bergumul menentang Gabriel dan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi orang Persia ini, Kores ini sementara bergumul antara mau nurut sama Tuhan, menolong orang Israel, atau menurut kepada setan dengan menentang orang Israel. Nah, Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi Israel. Tetapi setan dengan menggunakan manusia atau Kores, menentang rencana baik itu. Apa rencana baiknya? Rencana baiknya adalah memulihkan keadaan orang Israel, membangun kembali bait suci. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk mengikuti rencana baiknya. Jadi Tuhan, Mikail, malaikat Gabriel, berusaha untuk meyakinkan Kores. Tetapi Kores sementara bergumul saat itu. Rencana Tuhan bagi setiap manusia adalah baik dan indah, tetapi setan selalu menghalanginya. Setan melalui agen-agennya, yaitu Kores dan tentaranya. Tergantung apakah manusia itu mau mengikuti rencana Tuhan dengan sukarela atau mengikuti bisikan setan untuk lari dari rencana indah yang baik. Keputusan harus diambil oleh masing-masing. Jadi, malaikat Tuhan sementara membisikkan kepada hati Kores. Kores, ayo bantu si orang Israel ini. Tapi setan juga membisikkan, Kores tidak usah dibantu, lawan saja orang Israel. Dan Kores sementara bergumul. Mikael datang untuk menolong Gabriel. Jadi ketika Gabriel sementara membisikkan atau membujuk Kores, lalu malaikat lain, yaitu Mikael. Mikael artinya who is like God. Dikenal sebagai seorang pemimpin terkemuka, pemimpin besar, penghulu malaikat. Dengan kata lain, Mikael adalah Yesus. Karena Yesus adalah pemimpin besar. Yesus adalah pemimpin para malaikat. Yesus datang untuk berperang dengan Kores. Artinya berperang adalah untuk meyakinkan Kores supaya menolong orang Israel. Dengan datangnya Mikael, maka malaikat setan harus menarik diri dan menyingkir, dan Gabriel ditinggalkan bersama Kores. Malaikat datang untuk menjelaskan apa yang akan terjadi kepada orang-orang Israel dan orang-orang kudus. Jadi malaikat datang kepada
Malaikat datang untuk memberikan arti kepada Daniel dan memberikan makna tentang nubuatan yang akan disampaikan. Gabriel mengambil rupa seorang manusia dalam Daniel 10 ayat 15-21, menampakkan diri dan menyadarkan Daniel. Penglihatan tentang kemuliaan Tuhan membuat Daniel kesakitan dan hilang kekuatannya. Gabriel datang bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja di dalam diri Raja Persia. Jadi tadi dikatakan Mikael, Gabriel, Mikael sampai Mikael itu, Mikael adalah Yesus, Gabriel adalah malaikat surga, sama-sama bekerja melawan kuasa setan yang ada di dalam Raja Kores. Perang terus terjadi di dalam diri Kores. Apakah ia akan menuruti kehendak Tuhan atau kehendak kegelapan? Sama seperti manusia pada zaman ini. Kita sementara berperang, mau ikut Tuhan atau ikut setan. Setelah Gabriel selesai dengan Raja Persia, maka kerajaan Yunani akan muncul. Jadi habis Persia, kerajaan Yunani akan muncul. Kitab kebenaran berisikan maksud-maksud Tuhan yang kekal, yang sudah ditetapkan dari semula. Jadi kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kita harus bisa memilih yang baik, karena setan juga ingin kita memilih untuk melakukan yang jahat. Hanya Kristus dan Gabriel yang bertempur melawan kuasa kegelapan dan malaikat-malaikatnya. Mikael atau Kristus adalah pemimpin manusia menghadapi pertarungan besar. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan antara mau melakukan dosa atau mengikuti kehendak Tuhan, kita harus berada di bawah pimpinan Tuhan. Kita harus berada di bawah kuasa Tuhan supaya kita menang. Kiranya materi Daniel 10 boleh kita mengerti dan kita boleh menang di dalam pertempuran yang besar ini. Dan kita akan lanjutkan pelajaran berikut mengenai Daniel pasal 11 dan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.